Ya, halo pemirsa. Ini tuh tidak semangat. Ayo lanjut. Halo pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Happy Wife bersama Bunda dan Siapa ini? Fatih. Kenal bicara kita. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih tuh tidur. Ayo sapa. Ya udah, Fatih. Sapa. Nah. Halo pemirsa. Ya, kita ketemu lagi di channel Happy Life bersama Bunda dan Fatih. Ya, kali ini kita mau bahas tentang kegalauan para bunda yang punya anak itu di zaman sekarang. Jadi apa sih yang paling menggalaukan para bunda, termasuk saya sendiri ya? Itu bohong sih kalau misalnya saya nggak galau untuk masalah yang satu ini. Karena anak saya juga mengalaminya, namanya adalah screen addict atau kecanduan layar. Jadi layar yang ini bukan saja kecanduan gadget HP ya, bukan, tapi kecanduan layar, baik itu layar smartphone, terus layar televisi ataupun layar laptop. Jadi segala jenis layar yang bisa langsung dilihat oleh anak untuk menonton, bahkan yang banyak juga dijual itu produk-produk yang mengatasnamakan ini aman, layarnya ini aman. Maaf ya, ini dia mau rempong sekali. Mengatasnamakan layar yang aman untuk mata anak, tapi semuanya tuh masalah layar. Mau layar itu aman untuk mata anak ataupun tidak, yang jelas ketika anak itu kecanduan untuk selalu menonton jenis-jenis layar yang menghibur ini, yang menampilkan hal-hal menghibur bagi anak, maka itu sebaiknya kita orang tua untuk waspada. Kenapa? Karena awalnya saya nggak tahu tentang efek layar ini, sampailah pada perasaan saya sendiri. Saya merasa awalnya saya pikir kayak layar ini mungkin akan berbahaya bagi mata anak. Awalnya saya cuma cari informasi tentang kesehatan mata anak. Ternyata pada saat mencari informasi di Google, terus lewat artikel-artikel, terus lewat website psikolog dan dokter anak, itu ternyata bukan masalah mata anak saja, tapi banyak hal, apalagi masalah perkembangan anak. Itu yang utamanya, perkembangan anak, bahkan sampai di anak itu telat bicaranya, telat jalannya, masalah sensoris dan lain-lain itu dipengaruhi oleh layar gadget, perkembangan otak anak begitu. Bahkan sampai di tahap anak itu bisa autis. Kalau misalnya ini ya, masalah autis juga itu ada yang membahas disebabkan oleh kecanduan layar. Jadi ya itu bisa lah para bunda cari sendiri nanti kerugian apa saja yang didapatkan dengan anak itu menjadi sangat sangat kecanduan dengan layar gitu. Dan saya nggak mau bahas panjang lebar itu, saya hanya mau bahas bagaimana kami menangani itu pada anak kami. Jadi pertama saya mau jelasin dulu nih kondisi anak saya sampai kenapa saya merasa resah. Jadi pada saat itu anak saya itu, ini Fatih ya, kalau misalnya mau tidur itu harus pakai layar gadget gitu. Jadi kalau nggak nonton boboiboy itu di HP sebelum tidur, dia tuh ngamuk gitu kan. Jadi udah harus tidur dengan HP, terus dengan Android, terus setiap mau tidur ditidurkan oleh bibinya. Nah itu dipakaikan gadget kayak gitu. Bangun tidur cari gadget, mau tidur cari gadget, habis makan cari gadget. Lihat orang pegang HP dia juga tantrum hanya gara-gara nggak dikasih HP kayak gitu kan. Jadi udahlah, saya merasa anak saya sudah masuk kategori kecanduan gitu. Maka dari itu setelah saya cari dan research pengaruh dari layar ini, itu bikin saya shock. Dan akhirnya saya pun mulai melakukan tahap-tahap yang akan saya jelaskan berikutnya. Dan jika memang para bunda memiliki hal yang sama, memiliki ciri-ciri sikap anak yang sama terhadap gadget, mungkin kalian bisa mengikuti pola yang saya lakukan, karena alhamdulillah ini udah berhasil. Jadi pada saat saya udah menyadari itu,
saya pun langsung berdiskusi dengan suami. Jadi intinya kayak kita ada family meeting gitu ya, berdiskusi dengan suami tentang masalah gadget ini. Karena mau mengubah anak, otomatis kita harus mengubah lingkungan yang ada di anak itu, dan yang paling dekat adalah ayah dan ibunya, karena Fatih masih anak satu-satunya. Ini Fatih ribut. Fatih, kita bicara dulu. Ya. Ini maaf ya, riwa sekali, anak saya tidak ada yang jagai, jadi ngikut dulu main di sekitar sini. Semoga suara saya bisa dipahami. Jadi saya mau coba untuk melantangkan suara. Masalah yang pertama tadi ya, cara pertama yang kami lakukan itu dengan melakukan family meeting. Jadi kita satu tujuan dulu nih, satu kesadaran dulu tentang bahaya gadget, bahaya layar, baik itu layar laptop, layar smartphone. Kita nggak punya TV sih di rumah, karena memang dari dulu saya memang tidak berniat membeli TV. Ternyata memang manfaatnya seperti itu tadi, bagus untuk anak. Terus setelah kita deal, kita akan melakukan langkah-langkah. Nah, kita mulai menentukan waktu kapan kita akan mengeksekusi gitu, kapan kita akan menerapkan menerapkan langkah-langkah untuk menjauhkan Fatih dari layar atau dari gadget. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, kita membuat list apa-apa saja yang bisa kita lakukan dibanding kita menggunakan teknologi. Jadi teknologi ini yang kita maksud smartphone ya, misalnya saya kan dan suami. Nah, ini list, salah satu list yang kita buat untuk meminimalisir penggunaan teknologi gitu. Kita di rumah kan saya punya smartphone, suami punya smartphone gitu kan. Nah, antara saya dengan suami, ya udah deh kita pakai satu smartphone aja gitu. Jadi smartphone saya simpan gitu, saya simpan dan kita pakai satu smartphone. Kalau misalnya kita punya telepon rumah, kita beritahukan telepon rumah kita ke teman-teman. Jadi misalnya kalau ada yang butuh menghubungi kita, langsung telepon saja dibanding chat atau telepon lewat smartphone ya, karena itu bisa mengundang anak kami untuk mau juga memegang benda itu. Jadi kita sebisa mungkin meminimalisir itu. Dan kemudian laptop, nah itu kita ngatur jam-jam kita menggunakan laptop kapan saja, kemudian jam-jam menggunakan HP kapan saja. Pokoknya kita udah buat list rutinitas yang mau kita lakukan itu untuk menggantikan meminimalisir penggunaan teknologi gitu. Terus yang berikutnya lagi, selain itu adalah kita mulai mengamankan teknologinya. Jadi kayak saya udah deal nih mau pakai HP suami aja. Jadi kalau misalnya mau hubungi saya lewat dia, jadi pernah ada saatnya dimana saya dicari, Irna di mana ya, kok nggak ada begitu, nggak ada informasinya, nggak ada status WA-nya. Itu karena saya sedang mengisolasi Android saya dan saya fokus ke anak gitu. Dan kita hanya pakai satu HP, kemudian yang mau hubungi bisa langsung telepon rumah gitu. Jadi teknologi itu saya simpan di tempat yang aman gitu, kayak sebisa mungkin Fatih tidak bisa menjangkaunya. Nah, yang berikutnya adalah kita menemani anak untuk bermain gitu kan. Ketika anak itu terlepas dari gadget, dari layar yang biasanya dia nonton lebih dari 1 jam, 2 jam, yang berbahaya untuk perkembangan otaknya. Nah, anak itu butuh diganti karena dia pasti kayak mati gaya begitu, atau nggak tahu lah apa yang bisa terjadi pada anak ketika dia kehilangan rutinitas gadgetnya. Dan kita juga sibuk dengan gadget kita, yaitu nonsens sih menurut saya, sama saja. Jadi ketika kita mencabut teknologi dari anak, otomatis kita harus menggantinya dengan memberi kita waktu kepada anak untuk bermain. Jadi sering menemani anak bermain. Jadi HP saya simpan dan saya fokus main ke anak gitu, untuk mengalihkan perhatiannya ya dari gadget. Nah, kemudian setelah bermain sama anak, kita mencoba untuk berusaha menjadi model bagi anak. Kenapa kita harus menjadi model? Karena anak itu pada usia seperti Fatih, usia 3 tahun, itu adalah seorang peniru. Anak-anak itu peniru ya, di golden age-nya. Dan
saya pun pada saat menjadi model, saya udah list tuh, saya mau jadi anak saya ini mau jadi bagaimana untuk menggantikan gadget. Misalnya kalau nggak ada gadget ya anak saya harus rajin baca buku gitu. Jadi salah satunya itu sebelum tidur saya dan suami itu pegang buku gitu. Kita pegang buku. Sebelumnya sih kita ke toko buku dulu membeli flashcard atau apa buku-buku anak-anak itu untuk mengganti kebiasaan Fatih sebelum tidur dengan gadget. Jadi kan biasa dia tidurnya pakai nonton dulu sampai terlelap gitu kan. Nah, kita mencoba mengganti dengan kebiasaan membaca buku sebelum tidur. Jadi saya dan suami setelah membelikan Fatih buku, saya beli buku, suami beli buku, kami berdua itu duduk di tempat tidur dan fokus membaca. Nah, saat itulah anak melihat, Bunda, Fatih mau juga baca. Nah, udah kita kasih buku yang kita beliin ke Fatih dan Fatih pun membaca. Jadi kebiasaan itu kami bentuk untuk menggantikan kebiasaan tidur dengan gadget gitu. Nah, yang kedua lagi, salah satu cara kami memberi contoh adalah dengan tidak main gadget pada saat makan. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang kita no gadget sama sekali, no layar sama sekali. Dan ketika kita mau mengubah anak ya kita juga yang harus kayak gitu. Jangan kita larang anak untuk tidak menggunakan gadget berlebihan, tapi kita sendiri masih di saat dipanggil anak, Bunda main sama Fatih, nah kita masih sibuk main HP. Nah, itu kan contoh yang buruk ya. Jadi ketika kita memutuskan itu, jadilah contoh yang baik untuk anak. Nah, yang terakhir adalah kami membuat rutinitas alternatif gitu. Apa-apa saja yang bisa dilakukan tanpa gadget. Misal rutinitas dan aturan sih. Jadi aturan-aturan yang kita buat itu selama berkeluarga untuk tetap tanpa gadget. Misalnya tadi ya, pada saat makan kita no gadget. Terus pada saat mau tidur itu 2 jam sebelum itu memang harus lepas gadget gitu. Terus pada saat ada harinya dimana kita tidak memegang gadget sama sekali, tidak memegang layar sama sekali. Jadi untuk membangun koneksi antar keluarga seperti itu. Itu aja sih step-step yang kami lakukan dan alhamdulillah itu berhasil. Fatih pun tidak kecanduan layar lagi gitu ketika kita membatasi. Nah, itu Fatih udah mulai mengerti. Awalnya sih berat ya sampai dia nangis gitu. Tapi kalau misalnya kita membiasakan dan orang tua itu menegaskan dan mau menjelaskan, ingat ya ketika kita menegaskan anak, kita juga harus mampu menjelaskan ke dia walaupun anak itu belum paham. Tapi kita harus membiasakan diri ya orang tua untuk menjelaskan apa yang kita lakukan ke anak itu untuk kebaikannya, terus positifnya, negatifnya apa gitu. Jadi ngajarin anak seperti itu tuh penting. Yang kenapa dicoret mukanya Fatih? Tak apa sih, lanjut. Oh, saya lanjut lagi ya. Mukanya dicoret. Saya lanjut lagi. Saya jadi blank nih karena lihat anak saya coret-coretan wajah di depan. Ya, jadi itu tahap-tahap yang saya dan suami lakukan untuk menghilangkan kecanduan gadget pada anak. Karena ketika anak udah kecanduan gadget, pada saat dia nonton itu kita mau bagaimanapun mengalihkan anak itu ya kita akan ditatap dengan mata zombie gitu, mata yang kosong melihat orang tuanya ketika dipanggil untuk melakukan kegiatan lain dan melepas gadget. Nah, itu yang kita takutkan. Dan ini sih saran saya kepada para bunda di rumah yang saya ketahui dan saya sudah pelajari dan saya sudah alami juga. Ketika anak kita belum berusia 2 tahun, sebaiknya jauhkan dari layar apapun, baik itu layar ya kita mau kasih nonton bacaan-bacaan Al-Quran, terus hafalan-hafalan Al-Quran anak, kartun yang Islami begitu, itu tidak perlu dulu begitu sampai anak itu udah berusia di atas 2 tahun ya minimal. Karena kalau misalnya ditanya bahayanya, ya itu akan sangat berbahaya dan memang seharusnya anak di usia 2 tahun itu bukannya dicekoki gadget, tapi dilatih fisiknya. Karena memang di zaman sekarang beda dengan zaman yang dulu. Zaman sekarang itu kita banyak menemukan anak-anak dengan kondisi yang kelainan saraf, kelainan sensoris ya, yang sampai pada tahap autis. Dan itu rata-rata teman-teman saya sendiri ketika saya tanya bagaimana perkembangan anaknya pada saat sebelum 2 tahun, memang sih pada saat bayi udah dikasih nonton gadget, dikasih nonton Android, walaupun dia konten di Android itu dibilang ini loh dia itu Al-Quran gitu. Nah, itu sebaiknya jangan dikasih ke anak
gitu. Walaupun itu usia 2 tahun, walaupun itu layarnya dibilang aman untuk anak, itu jangan dilakukan. Kalau misalnya bunda mau lebih tahu jelas tentang masalah ini, ya bisa silakan di searching aja bahaya memberikan gadget anak di bawah usia 2 tahun gitu, dengan konten apapun dan dengan layar jaminan layar apapun, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa saya sharing. Alhamdulillah sekarang Fatih itu lebih aktif main, dan dia gerak terus main, banyak main, dan kita juga sebagai orang tuanya selalu menemani dia bermain. Dan memang untuk tidurnya sendiri ya, tidurnya Fatih itu selain baca buku, saya udah ganti, biasanya dia pakai nonton. Nah ini bunda harus bisa sih berperan di sini. Jadi Fatih itu kalau mau tidur dia itu dinyanyiin gitu. Jadi saya kalau mau tidurin Fatih, dua, dipeluk dan dinyanyiin. Jadi lagu yang dinyanyiin itu lagu-lagu Nabi Muhammad seperti itu, atau biasanya lagu nasional sih seperti itu. Dan itu benar-benar membuat kualitas tidur anak itu bagus. Karena ketika anak udah kecanduan gadget, jangan harap dia punya kualitas tidur yang bagus. Seperti itu, susah tidur. Ya itu saja dari saya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf sekali ketika tadi banyak keriuhan anak saya di sekitar sini. Semoga konten kali ini bermanfaat. Saya hanya sekedar sharing pengalaman saya. Jika memang bunda memiliki situasi yang sama dengan saya ketika menghadapi Fatih, ya silakan mengikuti step ini, dan saya doakan itu bisa berhasil bagi anak bunda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mau syuting? Kok mau syuting?